Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu tenaga honorer terancam tanpa gaji pada 2025. Mendagri minta Pemda segera lakukan ini untuk non-ASN. Simak informasinya baik-baik. Lengkong.ayobandung.com. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan tegas terkait masa depan tenaga honorer pada tahun 2025. Kebijakan ini disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan penataan tenaga non-ASN bersama kepala daerah beberapa waktu lalu. Tito menyoroti lambatnya kinerja pemerintah daerah dalam mengusulkan formasi untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Menurutnya, jika tidak segera ditangani, status tenaga honorer yang semakin menumpuk tanpa penanganan yang baik dapat menimbulkan masalah besar. Nasib mereka ini bagaimana? Hingga saat ini banyak yang belum diajukan ke pusat, tegas Tito. Kebijakan berdasarkan UU nomor 20 tahun 2023, aturan terkait tenaga honorer diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah larangan perekrutan tenaga non-ASN baru sejak Oktober 2023. Pemerintah menargetkan pada 2025 seluruh proses pengangkatan tenaga honorer yang tercatat dalam pendataan Oktober 2022 oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN selesai dilakukan. Tenaga honorer yang direkrut setelah Oktober 2023 dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang sah, sehingga status mereka dianggap ilegal. Akibatnya, pemerintah daerah tidak dapat memberikan gaji kepada tenaga honorer tersebut dari anggaran daerah. Dampak kebijakan bagi tenaga honorer di 2025. Pernyataan Mendagri diperkuat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB melalui Direktur Rini Widiantini. Menurut Rini, tenaga honorer yang tetap berstatus non-ASN di tahun 2025 tidak akan menerima gaji. Tenaga honorer yang tidak masuk formasi P3K tidak memiliki hak atas pembayaran gaji, ungkap Rini. Untuk menghindari risiko ini, Mendagri meminta seluruh Pemda segera mendaftarkan tenaga honorer yang memenuhi syarat ke pemerintah pusat sebagai bagian dari proses pengangkatan P3K. Sebagai langkah penyelamatan, pemerintah telah memperpanjang masa pendaftaran seleksi P3K tahap kedua hingga 20 Januari 2025, memberikan kesempatan lebih besar bagi tenaga honorer untuk memperoleh status legal dan kesejahteraan di masa mendatang. Nah, tantangan besar bagi Pemda, kebijakan pemerintah terkait tenaga honorer di tahun 2025 memberikan tantangan berat bagi pemerintah daerah. Pengelolaan formasi P3K harus dipercepat untuk menghindari konflik hukum dan memastikan hak serta kesejahteraan tenaga kerja terjamin. Nah, pemerintah daerah diharapkan mengambil langkah cepat dan strategis dalam menata status tenaga honorer untuk mendukung kebijakan yang lebih berkelanjutan. Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis, selalu berpikir positif. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.